lahap juga. Baik teman-teman semua, selamat bertemu kembali di channel Setlapam. Pagi-pagi hari Jumat yang barakah ini kita di kebun sawit dan peternak sapi kita. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa berikan komentar yang membangun supaya channel ini kedepannya akan memberikan konten-konten terbaik untuk semua para penonton-penonton setia Setlapam. Oke teman-teman semua, seperti biasa rutinitas kita tiap hari adalah melihat ataupun memberikan pakan kepada ternak sapi kita. Seperti biasa yang saya katakan bahwa hari Jumat saya off, tidak masuk bekerja. Jadi kesempatan untuk melihat ternak sapi kita. Dalam alangkah terkejutnya, selama 1 minggu saya tinggalkan, melihat ternak sapi kami ini boleh dikatakan drastis turunnya, kurus. Kita lihat perutnya kempes, kurang makan, mungkin makan seadanya aja diberikan kepada orang rumah. Jadi otomatis untuk pertumbuhannya kurang. Dan pagi hari ini seperti biasa, selama ini saya berikan sarapan dedak ya. Sebelum kita memberikan pakan hijau, kita berikan dedak dulu. Kalau duluan kita kasih pakan hijau, kalau model sapi kami ini otomatis dia nggak mau makan dedak. Jadi duluan dedaknya dulu. Selepas dedaknya baru pakan hijaunya. Kita lihat sapi darah kita udah lahap makan dedak, berarti dia udah terbiasa. Jadi pagi-pagi kita berikan sarapan dedak atau sekam. Saya hanya memberikan vitamin B4 ya, B4 peternakan seperti ini ya. B4 peternakan ini cukup 1 tutup botolnya aja, kita berikan kepada air 1 ember. Nanti airnya kita aduk ke dedak. Ini indukannya saya kasih dedaknya setengah ember ya, setengah ember itu cair lah, enggak beku ya. Jadi kita carikan, kalau untuk beku lambat gemuknya, cuma isi dagingnya padat. Tapi kalau untuk cair kita carikan cepat naik penggemukannya. Dia 1 minggu atau 2 minggu dah kelihatan kalau kita berikan comboran cair, agak cair ya, kita ngaduknya agak cair. Ini saya lihat indukannya nih sangat memprihatinkan sekali, kurang makanan, lihat kurus kering jadinya. Otomatis ini kurang makanan dan kurang minumnya. Cuaca sekarang ini cuaca mendung karena semalam ada diguyur hujan selama 1 minggu ya, 1 minggu lebih kalau tidak silap saya.
tidak hujan, baru semalam hujan, itu pun sebentar. Tanah-tanah ini banyak yang nggak basah, ini nggak basah. Deras hujannya tapi sebentar aja, jadi nggak seberapa meresap ke dalam, hanya di atas saja. Kita lihat darahnya tuh, sapi darah kita sudah mulai lahap makannya. Ini udah 1 bulan ya, udah 1 bulan kita pelihara. Kita nunggu lagi sekitar 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan lagi lah. Mudah-mudahan birahi nanti. Kalau biasanya sih sapi 1 tahun 6 bulan itu biasanya birahi, 1 tahun lebih lah birahi. Ini umurnya udah 1 tahun 4 bulan ya, 16 bulan ya, betul 16 bulan. Berarti kan kurang lebih 2 bulan lagi lah, 2 bulan atau 3 bulan, mudah-mudahan birahi. Biasanya sapi 18 bulan sampai 19 bulan itu awal itu birahi. Kalau ngikut sapi indukan kita ini, itu dulu umurnya 18 bulan. 18 bulan sudah birahi, langsung kita kawinkan, langsung ngandung. Jadi umur 2 tahun lebih sapi kita sudah beranak. Jadi dari lahir sampai umur 2 tahun 7, kurang lebih 2 tahun lebih lah, itu sudah melahirkan. Karena 1 tahun 6 bulan itu birahi kita kawinkan, jadi 6 bulan tambah 9 berarti 2 tahun 4 bulan, 4 bulan ke 5 bulan, 5 bulan. Lahap makan komborannya. Nah, kita kasih tadi E4 campur E4 ya, 1 botol. Ini 1 ember air tadi ini. 1 ember air ini kita berikan kepada, aduk dengan komboran darah dengan jantannya itu. Jadi 1 ember ini kita aduk untuk 3 ekor. 1 ember air, 1 tutup botol Peterna E4, itu untuk jatah 3 ekor sapi. Kalau saya lah, mungkin beda dengan teman-teman yang lain yang asli penggemukan. Kalau asli penggemukan kan ya lebih cepat, lebih baik gitu untuk penggemukannya. Tapi kalau kita yang breeding ataupun pelihara indukan, nggak perlu gemuk lah, yang penting sehat, beranak, itu sudah cukup. Kalau untuk penggemukan kan ya otomatis kan lebih cepat gemuk, lebih kurang biayanya. Makanya saya nggak heran kalau penggemukan itu kebanyakan makan comboran ya, apalagi di pulau-pulau Jawa banyak namanya ampas tahu, segala pelet apa semacam, itu lebih cepat gemuk ya kalau untuk penggemukan. Tapi kalau untuk breeding kita nggak memerlukan itu, kita hanya memerlukan kesehatan sapi supaya dia beranak, itu aja. Saya jarang loh ada sapi saya itu yang induk-indukan tuh gemuk. Rata-rata itu bodinya kayak gini lah. Ini wajar lah kalau untuk ini, karena umurnya sudah tua, sudah 4 kali beranak. Nah, kalau beranak ini kan ngandung nih, ini kalau beranak lagi ini sudah 5 kali.
Jadi berarti umurnya kurang lebih 7 tahunan. Umur sapi ini. Ya, rata-rata indukan sapi itu kalau sudah sering beranak susah mau gemuk. Pasti bodinya itu kurus-kurus ya. Baik sapi Bali maupun sapi-sapi jumbo lainnya. Nah, bisa sih digemukkan kalau kita mau gemukkan. Untuk menggemukkan sapi ini saya pikir gampang-gampang susah ya. Karena selain dari makanan tercukupi, airnya harus tercukupi juga. Jadi biasanya kalau sistem saya kalau untuk penggemukan itu harus konsisten. Kalau pagi-pagi kita biasakan makan komboran, ya harus tiap pagi komboran terus. Nanti siang kita berikan pakan hijau, ya siang harus pakan hijau. Jangan pagi dikasih pakan hijau, besoknya di paginya dikasih komboran. Jadi enggak konsisten. Jadi sapi ini untuk kebiasaannya ini susah. Tapi kalau kita kebiasaannya pagi misalnya pakan hijau, atau pagi kasih komboran, ya komboran. Kalau untuk penggemukan, baik dari penggemukan maupun breeding lah sistemnya kalau terbiasa. Sama dengan kita ini, kalau pagi-paginya biasa sarapan, ya harus sarapan terus. Jangan nggak sarapan, karena nggak sarapan ya pasti penyakit. Emah itu pada pasti. Kalau sapi ini kan mungkin nggak ada emah ya, tapi tergantung kebiasaan sapi. Kalau sapinya mau stabil bodinya atau badannya gemuk, paginya misalnya kita kasih comboran, ya comboran terus pagi. Ya kalau saya sih pagi kasih comboran dulu, selepas itu baru kita berikan pakan hijau. Karena sapi saya ini udah terbiasa ya, pagi-pagi kasih comboran dedak ya. Selesai makan comboran baru kasih pakan hijau. Jadi selain ngirit untuk pakan hijaunya, kita pun ngirit juga tenaga. Seperti yang saya katakan, kalau di tempat kami ini untuk dedak nggak perlu beli lah. Penting ada orang giling padi, ya kita ambil sekamnya atau dedaknya. Ya, rata-rata di sini pelihara sapi sih, tapi ya nggak banyak lah. Satu kepala keluarga paling 1 ekor atau 2 ekor gitu. Nggak ada di desa kami ini, nggak ada yang asli peternakan asli gitu ya. Rata-rata itu breeding semua, digembalakan aja, ikat di mana ada rumput disitulah kita ikat. Jadi asli beternak di kampung kami sini nggak ada. Kalau asli beternakan ya kandangnya pasti di dalam kandang terus, tidak diikat di luar. Seperti halnya dengan saya nih, kandangnya memang ada nih, tapi ini kandang jarang kita pakai, hanya untuk nampung segala pakannya, pakan hijau, dedak, kita simpan di situ biar nggak kehujanan gitu. Kalau teman-teman yang lain saya lihat rata-rata pun penonton-penonton setia setelah pun rata-rata breeding ya, seperti sapi Riau dan peternak-peternak yang lain rata-rata breeding. Sama dengan saya ini, karena saya belum seberapa fokus ya, karena bekerja juga di luar. Jadi beternak ini hanya sebatas sampingan, karena itulah waktu kita nggak cukup,
bekerja di luar, beternak dan juga berkebun ini, untuk membagi waktunya itu harus pandai-pandai. Jadi saya habiskan waktu saya selama 6 hari itu kerja di salah satu perusahaan. Satu harinya untuk ternak kami. Jadi untuk kebun sawit ini tidak seberapa dirawat. Ini belum panen lagi nih. Ini udah 2 minggu lebih. Udah 2 minggu lebih kita belum panen. Karena itulah saya bilang waktu kita tidak cukup untuk dibagi. Harus pandai-pandai membagi waktu. Kita lihat ini sapi darah tadi. Habis kumpurannya. Berikan coba kepada jantannya nih. Jantannya ini biasanya pandai makan kumpuran. Dimakan lahap juga. Jantannya ini 1 baskom. Ini sisa darah kita berikan pada dia. Habis. Kalau untuk kumpuran ini jantannya ini jago dah, nomor 1 untuk kumpurannya. Lainnya pun dah kurus. Itulah tadi saya bilang kurang pakan ya, kurang pakan. Jadi otomatis sapi ini pakannya dengan airnya ini kalau kurang ya nggak bisa gemuk. Tapi saya bilang kita bukan penggemukan, tapi breeding. Ini darah kita udah selesai, kenyang dia. Jadi kita tunggu ini selesai semua, indukan dengan jantannya ini, baru kita berikan pakan hijau ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang ingin beternak ataupun beternak sistem kami nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.